Oke bosku, kali ini kita akan mencoba membedah sebuah inverter. Inverter ini punya kapasitas sangat tinggi, 11.000 watt. Di sini ada voltmeter untuk AC dan voltmeter untuk DC. Output AC di sini dan ini output DC-nya. Output DC-nya digunakan untuk mengecas aki dan di sini ada switch untuk memilih mengecas baterai atau inverter. Dan ini sekringnya ada di luar, gampang diganti kalau putus. Juga ini tombol on off-nya. Kita akan coba membuka isi dari inverter ini. Apakah recommended untuk dipakai atau tidak? Kita akan telusuri bagian dalamnya. Oke, kita buka dulu. Oke, ini dia isinya bagian dalamnya. Kita lihat ada trafo yang sangat besar. Trafo ini sekitar 10 ampere kalau tidak salah. 10 ampere menghasilkan 10.000 watt, masuk akal juga. Kita ukur panjangnya sekitar 14 cm ya. Kemudian ini nampak sekali inverter rakitan karena sama sekali tidak ada PCB dan pengaman-pengaman lainnya. Hanya terhubung ke trafo dan juga transistor MOSFET. Sebelah kiri ada 3 dan sebelah kanan ada 3. Dan solderannya juga solderan biasa saja. Nampak memang kalau rakitan. Dan saya perhatikan inverter rakitan ini menggunakan transistor MOSFET jenis IRF nomor IRFP150N. IRFP150N. Ada sebanyak 6, 3 di kiri dan 3 di kanan. Kemudian nampak sekali inverter ini hanya mengandalkan trafo untuk menghasilkan tegangan 220 volt. Dari belakang ini ada kabel positif dan negatif. Positif menuju ke trafo. Artinya rangkaiannya sangat simpel. Berbeda dengan inverter yang dari pabrik ya seperti ini. Di dalamnya pasti banyak komponen. Sementara di dalam ini hanya komponen-komponen inti saja, yaitu transistor MOSFET dan trafo. Di sini juga menggunakan kipas 12 volt yang cukup besar untuk mengurangi panas dari trafo ini. Intinya rangkaiannya sangat sederhana. Ini adalah inverter sederhana dengan menghasilkan watt yang besar. Tapi kita mau tes keamanannya dulu. Kita akan coba mengukur tegangannya, berapa volt keluarannya. Kita coba hubungkan ke aki. Ini positif. Dan satu lagi negatif. Kita nyalakan. Ya, sudah menyala. Ini lampu indikator ke baterai charger. Kita geser ke kiri menjadi lampu hijau. Artinya berubah menjadi inverter. Artinya inverter ini dua fungsi, bisa mengecas aki dan inverter. Kita coba tes outputnya dengan menggunakan multitester pada tegangan tinggi. Apakah stabil? Seperti ini rakitan pasti kurang stabil ya. Ya, tegangannya sangat tinggi sampai naik ke 300-an. Paling rendah 130-an. Artinya tegangan yang sangat tinggi ini pada umumnya sangat berbahaya untuk alat elektronik ya. Sementara tegangan alat elektronik kita pada umumnya 220 volt.
tegangannya sangat tinggi sampai 300-an. Jadi intinya masih diperlukan penstabil tegangan kalau menggunakan inverter ini untuk alat-alat elektronik yang sensitif. Tapi yang menjadi perhatian saya adalah di jarum ini kelihatan tegangannya stabil di 220-an. Tetapi pas menggunakan multitester saya, tegangannya sangat tinggi, bahkan sampai 300-an. Lihat, sampai 300-an, bahkan sampai naik kadang 400. Artinya kita juga berhati-hati memakai alat ini untuk alat elektronik yang sensitif, misalnya laptop dan lain sebagainya. Jangan hanya terpaku atau tertipu dengan jarum voltmeter yang ada di dalamnya. Kita mesti ukur dulu tegangan aslinya dengan multitester. Tapi setelah saya telusuri, saya coba cabut dulu. Kenapa dia di jarumnya stabil 220 volt? Ternyata di sini sudah diakali dengan menggunakan 2 buah resistor yang cukup besar, sehingga ya kemungkinan besar, ini tebakan saya, tegangan yang keluar di jarumnya itu stabil di 220 volt. Sementara tadi multitester kita tidak stabil ya, ada sampai 300, 400. Tetapi kok di jarumnya stabil 220 volt? Mungkin karena pengaruh resistor ini yang dicoba dihubungkan ke jarum voltmeternya, sehingga tegangan tinggi bisa berkurang menjadi 220 volt. Ini jenis resistornya, ada 2 buah yang diparalel. Jadi kesimpulannya, inverter rakitan itu perlu dibuktikan tegangan outputnya, jangan hanya terpaku pada output yang tertulis di voltmeternya, tapi kita harus pastikan apakah betul-betul stabil di 220 volt yang dibuktikan dengan menggunakan multitester. Jadi kita bisa bandingkan tegangan yang tertulis di sini di voltmeter bawaannya dengan multitester kita. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Salam Maridilmu Channel.